ada perusahaan yang kalau karyawannya Aku lihat, aku baca. mau diperpanjang kontraknya, they have to staycation. That is so disgusting. Hati-hati ya, misalnya kalian punya teman yang jadi korban kekerasan. Bukan hak kalian untuk melaporkan. Aku sepanjang pacaran sama pasangan aku yang sekarang baru pernah video call sekali. It's like, no, I'm not wrong, you are. You don't want to listen to me, fine. Aku belajar masak dari salah satu ex aku. Oh gitu. Ya. Oke. Saking jagonya dia masak, aku belajar banyak dari dia. Yang mana kira-kira? Hai Kak Cinta dan Kak Gigi, kenalin aku Vina. Aku mau curhat tentang keresahan aku sama sahabat aku. Lebih tepatnya kasihan sebenarnya. Aku pernah nonton Bestie Edition di mana Kak Gigi sempat berbincang dengan salah satu bintang tamu. Katanya sebagai sahabat yang baik ada kalanya kita nggak harus kasih masukan ketika sahabat kita ada masalah. Aku setuju banget Mbak, karena memang kebahagiaan orang atau sahabat kita itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi Mbak, aku nih bener-bener agak gatel sama sahabat aku. Karena selama 6 bulan terakhir, semenjak dia ketemu dan pacaran sama seorang laki-laki, aku awalnya support dan cukup observasi aja. Karena menurut aku, semakin kita besar, ada ranah sebagai sahabat yang kita nggak bisa ikut campur sebenarnya. Contohnya adalah hubungan ini. Tapi sahabat aku ini kok semenjak sama cowok ini jadi nggak percaya diri. Cowoknya ini manipulatif dan gaslighting. Belum lagi kalau berantem itu tuh cowok selalu ngomong gini, emang ya cewek tuh selalu bener, atau ngomongnya kayak gini, aku tuh kayak gini demi kamu. Belum lagi kalau misalkan mereka berantem, omongannya pacarnya sahabat aku ini kasar banget Mbak. Setiap aku diskusi sama sahabat aku, dia selalu ngomong, enggak kok, cowok gue enggak kayak gitu, cowok gue enggak kasar, dia kalau misalnya lagi marah emang kayak gitu aja. Parahnya lagi, semenjak sahabat aku ini pacaran sama cowok ini, dia juga jadi sering bolos kuliah. Padahal menurut aku dia cukup berprestasi. Kayak seakan-akan hidup dia cuman buat si cowok gitu. Gimana ya Mbak, sebagai sahabat aku mengatasi situasi yang salah, sedangkan aku juga harus kasih batasan terhadap diri aku untuk gak mencampuri. Terima kasih. Itu seriously deskripsi hubungan yang toxic yang perfect banget. Iya, setuju. Segala hal yang keluar dari mulutnya tadi tentang temennya dan pacarnya, I was like, wow, this is toxic, it's so bad. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga bingung gitu, kalau itu bukan posisinya di kita, apalagi posisinya di sahabat gitu. Yeah. Karena kan nggak mungkin juga kita kayak mencampuri. Kadang-kadang tuh kalau ngomong sama sahabat, kadang-kadang mereka pun juga nggak sadar, dan kita yang ngomong itu juga karena dia dengerin kita, besok juga diulangi lagi, nggak akan ditinggalin juga gitu. Jadi kalau kamu biasanya gimana? Kalau ada temen kamu nih dalam hubungan yang toksik, terus dia cerita, terus dong pasti sama kamu kalau ada masalah cerita gitu. And then suggest apa yang kamu kasih? The key to a good friendship adalah pertama-tama kita harus menjadi good listener, pendengar yang baik. Setuju. Itu tahap pertama Paling penting gitu ya. Iya. Jadi sebelum kita mau ngasih input, mau ngasih saran, mau ngomong, dengerin baik-baik. Karena at the end of the day, kalau ada teman kita yang lagi ngalamin sesuatu yang sulit, punya orang yang bisa dengerin mereka tuh udah bisa bikin mereka lebih lega. Iya, udah cukup banget gitu. Tapi kalau situasinya bahaya kayak gini, dan aku ngerasa temennya dalam situasi yang sangat toxic, penting sekali sebagai sahabat kita ngomong, tapi penyampaiannya penting. Jangan, kamu tuh bodoh ya pacaran sama orang kayak gitu, gimana sih lo? Ya, gitu, kalau gitu nggak konstruktif dan nggak akan ngebantu apapun. Bener, setuju. Tapi cara ngomong yang empatis itu penting. Misalnya, you know what, gue sayang banget sama lo. Tapi gue rasa kalau dia benar-benar sayang, nggak seharusnya dia berperilaku kayak gitu. Gue nggak tahu situasi lo ya, dan gue mungkin nggak ngerti semuanya. Tapi kalau dari lensa objektif gue, ini nggak sehat. You know, start like that. Show your friend bahwa kamu tuh peduli. Tapi jangan ngatur, jangan nyuruh-nyuruh. But just give them your objective perspective gitu. Dan juga mungkin ditambahin lagi, harus diingetin juga kalau kita emang beneran sayang ya gitu sama siapapun itu yang kita kasih opini gitu.
Kita ingetin juga apapun yang kamu lakukan, apapun keputusannya mau ditinggalin mau enggak, kita tetap ada untuk mendengar, kita tetap sayang sama mereka gitu supaya ya tahu gitu mereka kalau kita tuh ya emang bener teman gitu, bukan toksik juga, bukan pengen nge-push, bukan mau berniat baik juga untuk memisahkan cinta di antara dua orang gitu atau apapun itu gitu. Yeah, I agree. Everything you said is correct. Jadi at the end of the day benar kata dia juga, manusia itu nggak akan berubah kecuali mereka sendiri yang mau berubah. Setuju. Jadi yang kita bisa lakuin hanya ngasih saran dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang hati-hati, dengan harapan hopefully matanya, pikirannya akan kebuka dan sadar, oke, ini nggak baik buat aku. Bener. Aku harus keluar dari relationship ini atau aku harus ngelakuin sesuatu untuk cari solusi Bener. gitu. Once nanti teman kamu itu sadar gitu, kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik gitu, nggak sampai berantem karena banyak juga kejadian. Ini sahabatan mau ngasih tahu yang benar malah jadi berantem juga gitu kan. Yes. Once dia sadar dia akan minta tolong kamu gitu. Orang pertama yang dimintain tolong tuh akan kamu dan kamu bisa menyelamatkan teman kamu dengan baik-baik aja. Insya Allah hubungannya juga lebih baik. Satu lagi terakhir, doain teman kamu. Karena dengan ngedoain satu sama lain, ya kalau cuma dikasih tahu tapi nggak didoain, kalau didoain tuh kayak apa ya? Kayak mungkin dianya juga punya energi baru, kamunya juga energinya juga lebih baik ke dia gitu. Lakukanlah act of love. Act of love. Dan apapun kepercayaan kalian, ingat dengan berdoa buat teman kalian atau berkata kata-kata yang positif dan yang memberi energi positif itu bisa ngebantu banget. Setuju, gitu. bener. Walaupun mungkin dia nggak tahu tapi dia pasti bisa ngerasain. Yes. Kalau disayang dan didoain. Yes. Nah kalau Cinta kan selama ini aktif jadi duta anti kekerasan terhadap perempuan. Yes. Ini sekarang kamu tuh lagi concern kan kekerasan tuh banyak, bentuknya banyak, modelnya banyak. Kasus apa sih sekarang tuh yang lagi kayak hits banget gitu, yang kayak kamu tuh lagi concern banget gitu? Ada dua ya, mungkin kalau yang sempat hits beberapa bulan yang lalu adalah banyak pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya menyebarkan kebaikan, menjadi contoh yang baik, malah melakukan aksi kekerasan dan pelecehan. Dan tentunya itu menunjukkan bahwa mereka munafik dan juga butuh sekali semua orang dalam masyarakat kita lebih berpikir kritis. Just because seseorang itu misalnya kaya atau sukses atau hebat atau dari luar kelihatannya baik atau melakukan pekerjaan yang seharusnya dipandang bermoral, belum tentu mereka bisa di-trust sepenuhnya. Jadi siapapun tokoh atau sosok yang melakukan pelecehan kekerasan itu harus benar-benar diinvestigasi. Nggak ada orang yang bebas dari hukum. Itu pertama. Kedua, I think you know this too, aku sempat lihat di social media siapa gitu. Ada perusahaan yang kalau karyawannya Aku lihat, aku baca. mau diperpanjang kontraknya, they have to staycation. That is so disgusting. Dan itu udah menjadi bukti nyata ya, tertulis bahwa orang yang memiliki perusahaan itu layak dipidanakan. Ya pasti. Semuanya lah yang kayak gitu-gitu kan. Apa ya, dan memang yang ironisnya tuh sekarang tuh kan yang menyeramkan tuh semuanya tuh kita tuh bisa lihat gitu. Dengan sosial media tuh semuanya kita bisa lihat. Kita bisa tahu ceritanya. Bahkan sampai sidangnya pun juga kita bisa tahu gitu. Jadi lebih greget gitu gak sih kita sebagai orang yang lihat gitu. Pengen, ya seperti kamu kan pasti jadi pengen lebih pengen apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah menurut kamu nih, ini banyak mungkin besti-besti di rumah yang pengen melakukan sesuatu. Aduh gue pengen banget ya bantuin si ini. Apa sih bukan kegiatan, apa yang paling kecil minimal mungkin yang mereka bisa lakukan buat bantuin teman-teman yang kena korban kekerasan? Mungkin kalau ini hati-hati ya. Misalnya kalian punya teman yang jadi korban kekerasan, bukan hak kalian untuk melaporkan. Tetap kalian harus nanya korbannya dulu ya. Gimana perasaan kamu, apa yang kamu mau lakukan. Karena kita nggak boleh maksa korban untuk ngelakuin sesuatu yang mereka belum siap lakukan. Walaupun misalnya ada apa-apa sama Gigi, terus aku mau bantuin. Aku nggak bisa maksa Gigi, ayo we have to go to the police. Kalau Gigi secara emosional dan mental belum siap, aku nggak bisa maksa. Lagi-lagi aku hanya bisa mendengarkan dan menyarankan. Tapi misalnya kasus yang kalian
pengen greget bantuin itu sesuatu yang udah viral online atau sesuatu yang disuarakan di dunia online, yang kalian bisa lakukan adalah menjadi netizens yang baik dan ikut mengawal dan menyuarakan isu yang lagi viral supaya semakin besar, semakin dapat attention dari pihak yang berkuasa untuk bisa mengambil aksi yang nyata gitu. One more thing though, kalau kalian masih di kampus atau kerja di kantor, mungkin kalian bisa membuat suatu grup atau organisasi yang melakukan workshop tentang kekerasan dan pelecehan supaya semua orang di kantor, laki-laki maupun perempuan maupun laki-laki. Karena banyak sekarang loh pelecehan laki-laki itu juga banyak. Biar mereka tahu pelecehan tuh tipe-tipenya ada apa aja, apa yang bisa dilakuin kalau ada yang ngalamin pelecehan. Ini edukasi, sosialisasi soal isu ini tuh penting gitu. Setuju. Dan yang itu tadi aku setuju juga. Soal yaitu intervensi, mau ayo ngelaporin. Yang kadang-kadang kita lupa tuh, kita tuh pengen bantuin orang tuh fokusnya itu terhadap pelakunya, tapi kita tuh nggak mikirin gimana perasaannya korban gitu. Yang paling penting diselamatin tuh menurut aku tuh justru korban dan perasaannya dulu. Dihukum atau nggak dihukum, tetap sih ini kan tetap ada traumanya gitu. Mau dihukum atau nggak dihukum. Jadi yang paling penting itu ya korbannya dulu. Misalnya teman kita ngerasain sesuatu, ya dia dulu yang di-cater baru. Kedepannya gimana sih caranya untuk memaksimalkan misalnya melapor atau kita melakukan sesuatu terhadap pelakunya gitu. Nah sebenarnya nih kalau nggak hanya perempuan sih, laki-laki, perempuan atau siapapun yang mengalami kekerasan atau pelecehan, menurut kamu untuk pribadinya ya, pertama kali tuh apa sih yang bisa dilakukan sama dia? Nah sebenarnya ada program yang namanya 5D, ini tuh cara intervensi kalau kita ngeliat pelecehan yang dilakukan di ruang publik, misalnya di transportasi umum, di kantor, atau pokoknya ranah publik apapun. Kalau jadi kita banyak yang lihat ya? Ya, ada yang namanya bisa kita lapor. Misalnya kita ngelihat ada pelecehan terjadi, kita laporkan ke petugas. Misalnya kita lagi di KRL, ada petugas bilang, ya kayaknya itu lagi dilecehin, do something about it. Ada yang namanya dialihkan. Jadi misalnya aku ngelihat ada orang dilecehkan, aku alihkan, tapi dengan cara pengalihan, bukan hey kamu jangan melecehkan, tapi misalnya pura-pura kenal sama korban, hey apa kabar, biar yang sedang melecehkan tuh mengira oh my god ternyata dia ada temennya, gue nggak bisa ngelakuin apapun. Didokumentasikan, misalnya kita diem-diem video. Sekarang banyak banget yang kayak gitu-gitu ya. Jadi beware guys, jadi jangan sembarangan kan kadang-kadang kan kalau dulu kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya kayak orang mau ngapain orang tuh suka nggak sadar gitu kayak udah bodo amat. Tapi sekarang tuh netizen tuh ada di mana-mana. Dan ditenangkan, misalnya hal tersebut sudah terjadi dan kita nggak berani untuk melakukan intervensi. Setelah kita melihat apa yang kita lihat, kita datangi korbannya, hey are you okay? Ada sesuatu nggak yang bisa kita lakuin untuk bantu? Itu kalau di ruang publik, tapi misalnya kita sendiri mengalami suatu bentuk kekerasan atau pelecehan, ya jangan sampai. Untungnya zaman sekarang dengan dunia teknologi sudah mulai ada platform-platform yang kita bisa reach out untuk bantuan. Jadi penanganan hukum gratis, rehabilitasi mental dan emosional gratis, itu www.carilayanan.com. Tuh, boleh kalian mungkin. Dan apalagi sekarang kan ya alhamdulillah dengan era sekarang tuh kan semuanya informasi tuh gampang. Tinggal googling, mau cari bantuan, mau cari psikolog, cari psikiater, cari bantuan apa tuh gampang. Jadi gunakanlah sosial media kamu sebaik-baiknya untuk mencari hal-hal yang baik. Insya Allah pasti bawa banyak berkah juga. Tuh. Nah dari tadi tuh kayaknya ya pokoknya kita berdoa semoga yang nonton di sini dan kita semua tuh diberikan selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kebaikan-kebaikan, didekatkan dengan orang yang baik-baik pastinya. Dan dari tadi kita kayaknya bahasnya serius, gimana kalau kita cari yang santai-santai cinta? Dari tadi kita serius banget. Nah, sorry I'm such a serious person, tapi aku ada kok sisi goofy-nya, tapi ya gitu deh. Tapi kan kalau misalnya kalau ngomong gitu kan kita juga excited gitu kan. Nah katanya kalau cowok-cowok itu kan suka bilang, bahkan sampai kayak ada meme-memenya kan. Cewek itu selalu benar. Menurut kamu benar apa enggak? Tapi kadang-kadang banyak tuh cowok-cowok tuh ngomong cewek selalu benar karena dia tuh malas ribut sama cewek. Karena malas berargumen sama cewek dan itu jadinya kan sarkas juga kan. Ya walaupun ya ada juga yang merasa itu benar gitu. Kayak biasanya kan quote-unquote misalnya suami-suami yang kayaknya tuh sama istri tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak istrinya selalu benar. Menurut kamu sendiri gimana Cinta? Obviously, ego aku ingin mengatakan women are always right ya. Cewek selalu benar ego aku. Tapi kalau kita mau objektif tentunya ya itu
egois banget, nggak mungkin cewek selalu benar. At the end of the day selalu ada dua cerita, dua sisi. Setuju. Dan kadang-kadang cowoknya benar, kadang-kadang ceweknya benar. Tapi ada tapi nih. Walaupun begitu, kenapa bisa ada kata-kata yang mengatakan cewek selalu benar? Kenapa menurut Karena I know the reason. Ini interpretasi aku. Gimana menurut kamu gimana? Alasan aku adalah karena laki-laki sejati. Laki-laki yang confident dengan dirinya, secure dengan dirinya sendiri, dan tahu bagaimana mencintai seseorang dengan sehat. Akan saat Berargumentasi saat gitu. berargumentasi atau saat berantem dengan pasangannya, nggak akan langsung ngajak berantem balik. Dia pasti akan mendengarkan dulu, bilang yes dear, iya sayang. Dari situ mereka bisa berkomunikasi secara sehat. Setuju. Dan mencari tahu apa sih masalahnya dan apa solusinya. Gitu. Jadi kenapa perempuan selalu benar? Karena perempuan memang biasanya, nggak selalu ya, lebih emosional. Setuju. Dan supaya bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, Harus laki-laki diiyain dulu. yang sebenarnya, yang secure dengan dirinya sendiri tahu bagaimana berbicara dengan perempuan agar nggak menambah api yang udah ada. Supaya nggak lebih Gitu. berargumen, nggak semakin jadinya berapi-api Iya. gitu. Setuju sih, bener juga, mungkin itu salah satu alasannya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu itu dalam suatu hubungan gitu, hubungan percintaan atau apapun juga gitu, tipikal cewek yang gengsi nggak kalau ngaku salah gitu? Aku salah, No. oke yang ini aku salah lah gitu. Waktu masih remaja dulu iya, karena aku kan alpha female banget ya. Jadi Iya. waktu masih kecil dulu, it's like no, I'm not wrong, you are. You don't want to listen to me, fine. Tapi sekarang Sekarang gimana? Cinta sudah Iya. berubah menjadi seperti apa? semakin dewasa, walaupun egonya masih ada, aku sadar bahwa nggak ada yang namanya perfect relationship. Dan nggak ada juga yang namanya perfect person. Nggak ada. Atau perfect partner, nggak ada. Jadi untuk sebuah relationship bisa sukses, itu harus ada effort dari keduanya. Dan kalau aku terus mau egois, selalu merasa paling benar dan nggak mau pernah dengar input untuk menjadi lebih baik, ya aku hanya bisa nyalain diri aku sendiri kalau relationship itu nggak bisa lanjut gitu. Karena at the end of the day, it takes two to tango. Setuju. Gitu. Jadi at the same time ladies, jangan sampai salah tangkap ya. Aku bukan ngomong kalian harus jadi penurut, kalau salah iya aja, mau di gaslight, mau disakiti, enggak. Tapi ya makanya effort banget untuk punya relationship yang baik, karena kita juga harus cari pasangan yang secara emosional itu mature. Bener. Dan lagi-lagi tahu bagaimana mencintai dengan sehat untuk punya healthy relationship. Dan kalau orang itu nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak berkembang, dan you know the answer, orang itu nggak tepat buat kalian. Gitu. Satu lagi mungkin juga kayak kompromi kali ya. Ya, compromise. Ya. Kompromi satu sama lain, karena kan ya kita juga harus menyadari bahwa kita tuh juga bukan orang yang sempurna, pasangan Iya. kita juga bukan orang yang sempurna. Jadi kalau kita, ya maksudnya bukan sesuatu yang prinsipal, tapi kalau misalnya itu memang satu yang bisa dikompromikan, ya kenapa enggak Iya. gitu. Toh tujuan kita kan pasti panjang, ya balik lagi tujuannya apa, sama-sama harus. Iya, Kalau iya. kita punya sama-sama tujuan, oke kita mau panjang, apalagi kalau yang sudah Iya. menikah. Jadi kita tahu harus kompromi di Iya. mana dan mau belajar terus menerus. Ya, tapi if it's just for fun ya terserah kalian. Ya itu. Setuju, Ya, setuju, mau setuju. drama terserah kalian kalau hanya for fun. Drama tinggal selesai gitu Iya. kan. Biar tambah seru lagi, biar nggak lebih serius lagi ngobrol sama cinta. Sekarang aku mau kasih challenge, this or that. Aku kasih pertanyaan, kamu jawab ya. Oke, Yang pertama, I'm scared. cowok lokal atau cowok bule? I always get this question, man. Kalau kalian melihat sejarah cowok-cowok yang pernah deket sama aku, kalian lihat deh, semuanya rasnya nggak ada yang sama. Oh gitu. Which means I really don't care if you're bule or you're local. Yang aku pedulin adalah apa yang di dalam sini. Tapi kamu seorang, ya kita nggak bisa memungkiri juga ya, karena kita kan juga makhluk yang visual ya. Ya, Visual wise, kamu lebih suka yang mana? masalahnya nggak bisa kalau bule tapi Nggak nyambung gitu ya? terus nggak bersih Oke, orangnya. kalau dua-duanya ganteng ya. Aha. Kamu lebih suka yang mana? Yang lebih Asian atau yang lebih bule gitu? Aku sukanya yang ambigu. Yang nggak kelihatan. Yang nggak tahu In the gitu, middle of. bisa apa aja. Bisa apa aja. Iya. Oh berarti kamu sukanya yang nggak pasaran gitu ya? Nggak kayak bule nggak boleh banget atau Ya, mungkin ya, lokal, no. lokal Kalau banget. boleh banget aku nggak suka. Blonde, blue eyes aku nggak suka. Ini kan fisik wise ya. Iya, aku sukanya Fisik yang wise. tetap
brunette tapi ya hot gitu. Ya, aku juga suka kayak gitu. Lanjut. Affirmation atau gifts? Affirmation, absolutely. Gifts aku bisa beli sendiri. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa dipungkiri juga. Kadang-kadang kita cewek tuh seneng. Bukan harganya ya, tapi kayak dikasih perhatian, I have something for you, atau kayak cuma dibeliin martabak atau apa gitu. True, tapi kan afirmasi, I don't know, I feel like memang kata-kata bisa omong kosong ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku lebih perlu afirmasi kata-kata dari seseorang daripada dikasih hadiah. Kamu lebih seneng gitu ya? Iya. Lanjut. Jago main musik atau jago masak? Cowoknya, Ya. music, cause I can cook. Jadi kamu lebih suka kayak dinyanyiin? Iya. Kamu suka yang nyanyi apa main gitar atau Tapi apa? can I be honest, nggak tahu kenapa seumur hidup belum ada satupun pasangan aku yang bisa nyanyi. Selalu suaranya jelek banget. Kalau yang masakin ada nggak? Pernah. Tapi Nggak enak? Enakan masakan kamu? enggak, aku belajar masak dari salah satu ex aku. Oh gitu. Ya. Oke. Saking jagonya dia masak, aku belajar banyak dari dia. Yang mana kira-kira? Enggak pernah di-expose. Nggak pernah di-expose. Ya. Oke, hai. Mungkin dia nonton. Nah, mungkin nonton ini juga dia nggak ngerti. Oh nggak di sini. Oke, berarti nggak di sini. Catat ya. Romantis atau humoris? Romantic. Kamu nggak suka yang humoris? Suka, cuman aku tumbuh besar nonton banyak Disney movies. Jadi kayaknya suka yang kayak gitu-gitu ya? Ya. Kamu Disney movie kamu yang paling kamu suka apa? Ariel, Little Mermaid. Bentar lagi mau ada yang ini ya? Iya. Yang human-nya ya, Iya, human iya, version. iya. I'm excited, tapi tetap aja yang keluar zaman dulu tetap. Yang pertama, kan OG-nya. gambarnya masih kayak gitu ya, tapi kayaknya benar-benar melekat banget di hati. Lanjut, movie date atau museum date? I think museum day biar bisa tetap ngobrol. Oh kalau movie nggak bisa ya? Iya. Tapi kamu seneng nonton nggak? Senang, cuman aku tipe orang yang suka ngobrol dan berinteraksi dengan pasangan aku. Jadi kalau hanya duduk sebelah-sebelahan, ya kadang-kadang nggak apa-apa kalau lagi capek ya, tapi I always want to talk. Atau misalnya kayak nonton di rumah gitu, berdua kan bisa sambil ngobrol. Kalau di bioskop gitu kan sulit True. gitu. Tapi kan pertanyaannya Movie movie date date. atau museum date, nggak nonton di Oke, rumah gitu, bener. nggak Kok- Netflix and chill. Iya ya, ganti besok pertanyaannya. Calling or texting? Atau Calling. video calling? You know, can you believe it? Aku sepanjang pacaran sama pasangan aku yang sekarang baru pernah video call sekali. Padahal udah kenal 1,5 tahun. Kenapa? Because he doesn't like video calling. Dia sukanya ketemu, kalau kangen datang langsung gitu. Atau call. Oh, So gitu. we've only video called once. Telepon terlama Cinta Laura bersama pasangannya berapa lama? Maybe an hour and a half. 1,5 Panas jam. nggak sih kupingnya? Lumayan. Tapi ini udah lama banget ya. Aku Oh yang zaman dulu. Kalau sekarang tapi emang bener sih, makin sekarang tuh kita sama pasangan tuh telepon ya udah yang penting-penting aja, kalau mau Iya. ya ketemu gitu. Iya. Iya kan? let's see. Enggak sih, aku kan ada couple-couple di luar sana yang nyalain video call-nya tidur Iya, next to ada each temen other aku sambil juga ada. nyala. That I don't understand. Cute ya, but I don't Enggak, itu understand dulu it. aku zaman Oh, really? Ya, zaman dulu tapi di zaman dulu bukan video call, zaman dulu Skype kamu. Oh, I see. And yeah, I know Skype. Pakai laptop gitu zaman kuliah dulu. Alright. Seru banget ngobrol sama Cinta, dari yang seru-seru sampai yang serius. Ini pokoknya bener-bener buat kalian yang mau deketin, tapi udah punya pasangan, ya kan? Kalau mau deketin. Tapi kan belum ada janur kuning, Cek. Pokoknya didoain yang baik-baik buat Thank Cinta. you. Buat semua proyeknya, kisah cintanya, buat keluarganya sehat-sehat selalu juga. Buat Cinta, proyeknya nanti ya secepatnya nanti main ke kantornya Cinta Iya, juga ya. jadi stay tuned untuk single aku bulan Agustus yang di-shoot di LA. Stay tuned untuk nanti Gigi atau tim Gigi datang ke kantor aku untuk office tour. Bener ya? Stay tuned juga untuk artis-artis Revel Likens yang mudah-mudahan akan jadi pemimpin baru di dunia entertainment dan nanti diundang ke sini menyebarkan juga ya? yes, nilai positif. Pasti. And yeah, I mean, wish me luck with everything. Pastinya. Thank you, Terima Gigi, as kasih well. buat Cinta, buat yang di rumah juga. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like dan share semua video yang ada di Bun Live Eman. Sampai ketemu di Bestie Edition-nya. Bye, Bestie.
Nah, ini dia sepupu-sepupu aku. Ada Teh Citra, Teh Gadis, yang ini Teh Gia. Hai Basti. Iya loh, aku juga padahal Sadika. Sadika. Tapi aku tuh Sadika yang salah gitu. Kayak nggak dikasih Sadika nama. Tapi kan kalau orang-orang ngomong kita mirip, berarti Alsya sama anak kan sebenarnya berempat. Gini, kemarin juga tapi curhat Alsya sama aku. Iya gitu kan? Kenapa ya bisa gitu ya? Aku sama kita Alsya kan- bertolak belakang banget. Iya, bertolak ya. Karena awal dan akhir emang suka gini. Lebih memilih sahabat dengan manusia gitu yang bisa diajak ngobrol aja gitu kan. Lagi disayang-sayang sama apa? Kok Teteh kepalanya agak penyok?